Pulau Lombok termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas lahan sawah lebih dari 100.000 hektar. Sawah-sawah ini ada yang beririgasi teknis, setengah teknis, dan tada hujan. 26% diantaranya dapat ditanami 3 kali setahun, 45% lainnya 2 kali setahun, dan sisanya hanya 1 kali setahun. Ternak, khususnya sapi, merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pertanian masyarakat Lombok. Fungsi ternak sapi awalnya adalah sebagai penyedia tenaga kerja dan status sosial. Namun, mekanisasi pertanian telah menggeser fungsi tersebut. Kini, umumnya ternak sapi dipelihara hanya sebagai akumulasi modal dan tabungan. Belum banyak petani di Lombok yang memelihara ternak sapi sebagai mata pencaharian utama. Permasalahan utama peternakan sapi di Pulau Lombok adalah kekurangan pakan, terutama pada musim kemarau, karena hanya mengandalkan rumput alam sebagai sumber pakan. Rumput biasanya didapatkan dari tempat-tempat umum, seperti lapangan, saluran irigasi, pematang sawah, dan gulma yang ada di sela tanaman. Permasalahan lain yang dihadapi peternak di Pulau Lombok adalah semakin banyaknya petani yang membersihkan pematang dan gulma di sawah menggunakan racun tanaman. Akibatnya, peternak kesulitan mendapatkan rumput segar untuk ternaknya. Susah cari rumputnya ini, banyak yang nyemprot nih. Mati semua. Mana tempat saya nyari ini? Sekarang saya tak boleh cari rumput di sembarang tempat, karena orang punya sawah juga punya sapi. Waktu itu saya nggak cabit di lapangan. Menyabit rumput dari tempat umum tentu membutuhkan waktu yang lebih lama, dan rumput yang didapat juga sedikit. Akibatnya, jumlah ternak yang dapat dipelihara menjadi terbatas. Satu keluarga hanya mampu memelihara 2-3 ekor sapi, sehingga keuntungan yang bisa didapatkan menjadi lebih sedikit. Akibat lain dari terbatasnya sumber pakan ini adalah pertumbuhan sapi menjadi lambat karena kandungan gizi rumput yang rendah. Tidak seperti kebanyakan peternak di Pulau Lombok, sebagian peternak di Kabupaten Lombok Tengah, terutama di Desa Nyerot, sudah dapat mengatasi masalah kesulitan pakan dengan memanfaatkan pematang sawah untuk menanam legum pohon turi dan rumput budidaya. Tanaman turi dapat tumbuh dengan baik di pematang sawah tanpa merusak pematang dan tidak mengganggu produksi tanaman utama. Selain itu, tanaman turi juga memiliki banyak fungsi. Daun, bunga, dan buah polong muda dapat dikonsumsi untuk menunjang asupan gizi keluarga petani. Sedangkan batangnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan kayu bakar. Untuk meningkatkan kualitas pakan para sapi potong, BPTP NTB dan Universitas Mataram bekerja sama dengan Universitas Queensland Australia memperkenalkan pola penggemukan sapi potong dengan cara pemberian pakan turi secara rutin dan tepat untuk mendapatkan hasil penggemukan yang optimal.
dulu sebelum kita dibina itu kan asal kita kasih turi. Misalnya kalau kita ada sempat kita mau ngambil turi pagi kita kasih. Kalau tidak sempat kita ngambil turi pagi ya sore bahkan siang. Tidak teratur kita kasih turi. Sudah dikasih pagi, sudah dikasih siang, bahkan tidak dikasih sama sekali dalam satu hari. Anjuran pemberian turi sebagai pakan untuk sapi penggemukan cukup beralasan, mengingat kandungan gizinya yang tinggi. Daun turi sangat cocok digunakan sebagai pakan sapi untuk penggemukan, karena kandungan protein kasar yang dimiliki turi mencapai 25% jika dibanding dengan rumput yang hanya memiliki kandungan protein kasar 9%. Potensi penanaman turi pada pematang sawah di Pulau Lombok sangat besar, mengingat masih banyak pematang sawah yang belum dimanfaatkan. Pematang dalam 1 hektar sawah dapat ditanami sekitar 700 pohon turi dengan jarak tanam 1–1,5 meter. Dengan luas areal persawahan di Pulau Lombok yang mencapai 100.000 hektar, maka pematangnya bisa ditanami setidaknya 70 juta pohon turi. Ini merupakan peluang untuk mendukung program pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat sebagai bumi sejuta sapi dengan memanfaatkan turi sebagai pakan sapi penggemukan. Ternyata, selain pakan, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam usaha penggemukan sapi. Untuk mendapatkan hasil penggemukan yang baik, dibutuhkan beberapa persyaratan, di antaranya bakalan yang baik, kemudian pakan yang tepat, kemudian pengendalian parasit, dan yang terakhir adalah kebersihan kandang dan pengelolaan limbah yang baik. Baru habis panen turi nih Pak Haji? Ya, baru. Jadi saya lihat di kelompok ini sudah lama menggunakan turi ya. Tetapi kayaknya pertambahan berat badannya belum optimal ya. Nah sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana cara pemberian turi supaya pertambahan berat badan sapi kita bisa optimal. Jadi daun turi ini harus diberikan secara rutin dan dalam jumlah yang tepat. Kalau kita berikan dalam jumlah yang terlalu sedikit, maka itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sapinya. Nah sebaliknya kalau kita berikan dalam jumlah yang terlalu banyak, tubuh sapi tidak bisa akan menyerap, ya, sehingga tidak efisien ya. Pak saya nanya nih, nah kebetulan kita kan belum tahu nih, berapa jumlah turi yang kita berikan kepada sapi yang tepat. Oke baik Pak Haji, jadi kalau ingin mendapatkan pertambahan berat badan yang optimal, maka sebaiknya pemberian turi ini diberikan dalam jumlah kira-kira 1/3 dari jumlah pakan yang diberikan setiap hari. Kalau begitu berapa pohon turi yang saya tanam yang pengembukan sapi 1 ekor? Baik Pak, jadi Bapak ingin tahu berapa jumlah pohon turi yang harus ditanam untuk mengembukan 1 ekor sapi, gitu Pak ya? Jadi kalau kita asumsikan Bapak punya sapi seberat 200 kg. Kebutuhan pakan seekor sapi kira-kira 10% dari berat badannya, berarti dia akan memerlukan sekitar 20 kg pakan secara total. Nah, pakan yang baik adalah 30% atau 1/3 dari jumlah pakan itu adalah turi. Jadi kalau untuk sapi seberat 200 kg, maka Bapak akan memerlukan kira-kira 6 kg turi setiap harinya. Atau kalau untuk mengemukkan 1 ekor sapi, maka diperlukan 270 pohon per ekor. Hasil uji coba bersama peternak binaan di Desa Nyerot menunjukkan bahwa pemberian turi sebanyak 1/3 dari total pakan akan menaikkan berat badan sapi sekitar 0,4 sampai 0,6 kg per hari. Hasil ini
lebih tinggi dibandingkan jika hanya diberikan rumput saja, yang kenaikan berat badan hanya sekitar 0,2 kg per hari. Kini, para peternak sudah mulai merasakan manfaat dari pemberian turi secara rutin dengan jumlah yang tepat. Kita beli ya, yang kurus gitu. Kalau sudah dikasih ini turi, cepat begitu penggemukannya. Itu kalau apa namanya ini rumput ya naik tapi tidak terlalu tinggi lah. Pokoknya sapi itu makan 3 macam, turi, duda, dan rumput. Kalau kita kasih makan rumput 3 bulan, kalau kita bandingkan sama turi 3 bulan, jauh lebih menguntungkan turi daripada rumput ini. Itu pengalaman saya, memelihara sapi. Lebih baik saya kasih ke turi tiap hari, apalagi baru dibeli dari pasar itu, dikasih suntik, lalu diberi ke turi tiap hari. Apalagi dikasih campur dengan dedak lagi, lebih cepat mengembangnya. Bila melihat keunggulan turi sebagai pakan untuk sapi penggemukan dan lahan sawah yang luas, maka sudah saatnya potensi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Lombok. Ingin sapi cepat gemuk dan menguntungkan? Kasih makan turi!